Salam jumpa pemirsa, beragam informasi seputar dunia hukum dan kriminal di Nusa Tenggara Barat yang terjadi selama satu pekan terakhir ini akan kami hadirkan untuk Anda. Saya Raga Badisa, inilah Sergap. Anda ngumpet, kami beritakan. Polisi melakukan penahanan mantan Wakil Bupati Sumbawa, DN, terkait korupsi masker yang merugikan negara hingga 1,58 miliar. Berkedok dukun, seorang penyandang disabilitas menjadi pengedar narkoba. 3 anggota jaringan narkoba ditangkap. Pemirsa, polisi melakukan penahanan mantan Wakil Bupati Sumbawa, DN, terkait korupsi masker yang merugikan negara sebesar 1,58 miliar rupiah. Penahanan ini dilakukan berselang 2 hari setelah penahanan terhadap istri mantan Karo Ekonomi Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat, Rabiatul Adawiyah. Dengan ditahannya DN, total tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan masker COVID-19 tahun 2020 yang merugikan negara sebesar 1,58 miliar rupiah kini berjumlah 6 orang. Nah, ini dia nih hal-hal yang tidak patut kita contoh. Sergap, Anda ngumpet, kami beritakan. Setelah menjalani pemeriksaan pertama sebagai tersangka, mantan istri Karo Ekonomi Setda Provinsi NTB, Rabiatul Adawiyah, kini resmi ditahan penyidik Tipikor Polresta Mataram. Selama 5 jam menjalani pemeriksaan di ruang penyidik, ia dicecar dengan ratusan pertanyaan seputar mekanisme pengadaan masker COVID-19 tahun 2020 lalu. PNS Bakes Bangpol Dagri NTB yang dulu menjabat sebagai Kabid Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini sempat mangkir dari panggilan penyidik dengan alasan sakit pada Kamis 31 Juli lalu. Sementara itu, Kanit Tipikor Polresta Mataram, Ibtu Komang Wilandra, membenarkan penahanan terhadap tersangka ini dilakukan penyidik setelah dirinya melakukan penahanan terhadap 4 tersangka masker sebelumnya. Tersangka RA sendiri ya secara umum gue sampaikan, beliau yang mengkoordinir untuk UKM. Dulu menjabat sebagai apa pos pengadaan? Di Dinas Perindustrian Perdagangan. Di Sprint. Ya, Oh, Dinas Perdagangan. Ya. Kenapa bisa dia terlibat sejauh itu? Kan ini di stop pengadaan. Iya, karena kan beliau masuk ke sana kan ada sampai ya benar. Berhubung. Dengan itu beliau mengkoordinir beberapa UKM wilayah Lombok Timur dan Mataram. Itu aja. Oke. Setelah menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Bayangkara Polda NTB, akhirnya Rabiatul Adawiyah resmi menyusul suaminya ke dalam penjara. Penahanan terhadap semua tersangka korupsi masker COVID-19 ini merupakan komitmen Polresta Mataram dalam menuntaskan kasus korupsi yang ditanganinya tanpa pandang bulu. Made Putra, TVRI Nusa Tenggara Barat, melaporkan. Setelah sebelumnya tidak memenuhi panggilan penyidik dengan alasan sakit, mantan Wakil Bupati Sumbawa, DN, akhirnya hadir untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di ruang tindak pidana korupsi Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram. DN tiba di lokasi sekitar pukul 10 WITA dengan mengenakan baju lengan panjang berwarna oranye muda dan didampingi oleh 2 kuasa hukumnya. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram, AKP Regi Halili, menyampaikan bahwa DN langsung diarahkan ke ruang pemeriksaan setelah menunggu beberapa saat. Selama pemeriksaan yang berlangsung selama 5 jam, penyidik mengajukan lebih dari 100 pertanyaan yang berkaitan dengan mekanisme pengadaan masker COVID-19 tahun 2020 yang kini menjadi fokus penyidikan. Sebelum ditahan, DN menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tim medis dari Rumah Sakit Bayangkara Polda NTB dan dinyatakan dalam kondisi layak untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Setelah itu, penyidik menggiring yang bersangkutan ke ruang tahanan Polresta Mataram untuk menjalani masa penahanan, sebagaimana 5 tersangka lainnya yang telah lebih dahulu ditahan dalam perkara yang sama. Dengan ditahannya DN, total tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan masker COVID-19 tahun 2020 yang merugikan negara sebesar 1,58 miliar rupiah kini berjumlah 6 orang. Penyidik Polresta Mataram sampai saat ini belum mengabulkan permohonan penanggungan penahanan dari para kuasa hukum tersangka. Seluruh tersangka saat ini berada di ruang tahanan Polresta Mataram bersama dengan tahanan kasus narkotika dan tindak pidana umum lainnya.
Made Putra, TVRI Nusa Tenggara Barat, melaporkan. Tindakan penyegelan lahan ini merupakan bagian dari penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan PT Gili Trawangan Indah (GTI) dengan total luas lahan yang disegel mencapai 65 hektar. Penyegelan dilakukan terhadap 2 lokasi yang dikuasai oleh tersangka berinisial IDA, yakni area yang dikelola oleh PT Ego Restoran dan Living Trawangan Hotel. Lahan ini sebelumnya disewakan oleh tersangka dan kini menjadi bagian dari penyidikan Kejati NTB. Proses pemasangan pelang penyegelan dipimpin langsung oleh Kepala Seksi Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi Tindak Pidana Khusus Kejati NTB, Abdirun Luga Harlianto, bersama Kepala Seksi 1 Bidang Intelijen Suparudin. Kegiatan ini mendapat pengawalan dari aparat bersenjata lengkap. Kasih Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi NTB, Efrin Saputra, membenarkan langkah penyegelan ini. Ia menjelaskan tindakan tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi NTB. Penyegelan juga mengacu pada Surat Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk memastikan agar aset negara yang menjadi objek perkara tetap dalam penguasaan negara selama proses hukum berlangsung. Made Putra, TVRI Nusa Tenggara Barat melaporkan. Meskipun sempat mendapat protes dari para pedagang, pihak kepolisian tetap menyita barang yang dinilai tidak layak konsumsi tersebut sebagai barang bukti dalam proses hukum yang tengah berjalan. Seorang pedagang di Pasar Dasan Agung, Evi, menyampaikan keberatannya karena merasa dirugikan setelah mengetahui bahwa beras yang dijualnya akan disita oleh pihak polisi. Ia mengaku sempat ragu untuk membeli beras dari seorang berinisial AN, namun akhirnya memutuskan untuk mengambil barang tersebut setelah diyakini bahwa AN merupakan mitra resmi dari Perum Bulog. Oplosan, Bu? Enggak, saya tahu Pak, orang dia bilang dari Bulog. Belinya di mana, Bu? Ya, di Pak Reja diantarkan. Diantarkan sini. Ya, dia nawarin keliling-keliling sih. Ibu nyetok ada berapa banyak ini? Ya, Ada berapa banyak Ibu stok? nggak ada stokan ini sudah 100 set sama kemarinannya. Tapi beras ini laku ya? Ya, dibilang nggak laku, ya laku. Sejauh ini belum ada yang komplain, Bu? Belum ada yang komplain. Protes juga datang dari sejumlah pedagang lainnya di lokasi yang sama. Mereka mengaku keberatan karena beras yang mereka beli sudah dibayar dan kini harus ditarik oleh aparat. Setelah mendapatkan penjelasan dari petugas bahwa persoalan ini akan dikomunikasikan lebih lanjut dengan pihak Bulog, para pedagang akhirnya bersedia menyerahkan beras oplosan tersebut untuk dijadikan barang bukti. Kasubdit 1 Krimsus Polda Nusa Tenggara Barat, Kompol Nasrullah menjelaskan, dari hasil pemeriksaan, diketahui beras yang diedarkan tersebut dikemas dalam kemasan lama yang sudah tidak berlaku dan tidak memenuhi standar kelayakan konsumsi. Beras-beras ini diduga disebarluaskan oleh oknum aparatur sipil negara dari Balai Pemasyarakatan (LPKA). Kepolisian menegaskan akan terus melakukan penarikan dan penyitaan terhadap beras oplosan yang masih beredar di pasaran. Ini bersumber dari yang sama. Kemarin kebetulan salesnya yang keliling dan ibu ini baru 2 kali mengambil. Tahap pertama ngambil 50 karung, tahap kedua ngambil 100 karung. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa amankan 74 dan kita bisa mencegah peredarannya untuk melindungi masyarakat dari barang oplosan. Kami akan terus berputar patroli dari pasar ke pasar sama rekan-rekan dari Bulog. Dan kebetulan hari ini informasi dari rekan-rekan Bulog yang turun ke lapangan kami tidak lanjuti dan alhamdulillah hasilnya kita dapat. Kepada masyarakat dan pedagang yang masih menyimpan beras dalam kemasan lama, pihak kepolisian mengimbau agar segera mengembalikannya kepada Perum Bulog Nusa Tenggara Barat atau melaporkannya ke pihak berwajib guna ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Made Putra, TVRI Nusa Tenggara Barat melaporkan. Sejumlah aktivis dan lembaga swadaya masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah
menyatakan komitmen untuk membantu aparat kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang perhelatan MotoGP 2025 yang akan digelar di sirkuit Mandalika tanggal 3 hingga 5 Oktober mendatang. Dukungan ini ditunjukkan melalui penyelenggaraan diskusi publik bertema melestarikan budaya ramah melalui event MotoGP serta meningkatkan citra pariwisata yang aman dan nyaman yang diinisiasi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Rakyat Menggugat atau Alarm NTB. Ketua Alarm NTB lalu Hizi menjelaskan, kegiatan diskusi ini bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat serta membahas berbagai isu terkait persiapan penyelenggaraan ajang balap motor kelas dunia tersebut. Menurutnya, MotoGP tahun ini diharapkan dapat berlangsung lebih baik dibandingkan edisi sebelumnya, sehingga memberikan dampak positif yang lebih luas, khususnya terhadap sektor ekonomi dan pariwisata di Nusa Tenggara Barat, terutama di Kabupaten Lombok Tengah. Sesungguhnya dari awal, bahkan sebelum GP pertama, kami Lembaga Swadaya Masyarakat ini sebenarnya sudah bersama-sama berkomitmen untuk mengawal giat MotoGP itu secara utuh, mendukung polisian tentang keamanan itu. Nah, di lapangan ternyata terjadi memang ada beberapa persoalan-persoalan yang memang belum terselesaikan. Contoh misalnya persoalan lahan. Ia juga menilai kehadiran wisatawan domestik maupun mancanegara selama penyelenggaraan MotoGP telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal. Karena itu, seluruh elemen masyarakat diharapkan turut ambil bagian dalam menjaga situasi yang kondusif demi kelancaran acara. MotoGP dinilai bukan hanya ajang olahraga semata, melainkan juga sebagai media promosi pariwisata yang dapat memperkuat citra Lombok Tengah sebagai destinasi unggulan di Indonesia. Asep Sapriudin, TVRI Nusa Tenggara Barat melaporkan. Polres Sumbawa menjadi institusi pertama di Kabupaten Sumbawa yang siap membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG sebagai bentuk dukungan terhadap program prioritas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, yakni makan bergizi gratis MBG bagi pelajar. Langkah ini merupakan bagian dari inisiatif Polri untuk mendukung cita-cita Presiden melalui pembangunan fasilitas pemenuhan gizi di setiap polres di seluruh Indonesia. Kapolres Sumbawa AKBP Marieta Dwi Ardini menjelaskan pembangunan SPPG akan mengikuti petunjuk teknis dari Badan Gizi Nasional BGN, baik dari sisi desain bangunan maupun kelengkapan sarana dan prasarana. Peletakan batu pertama dilakukan secara serentak bersama pemerintah pusat dan SPPG yang dibangun Polres Sumbawa ditargetkan dapat melayani kebutuhan makan bergizi gratis bagi 3.528 siswa dari 9 sekolah di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Pembangunan SPPG ini turut melibatkan dukungan dari pihak ketiga, salah satunya PT Jaya Hakiki yang berkontribusi dalam bentuk bantuan logistik dan material. AKBP Marieta Dwi Ardini menyampaikan, SPPG Polres Sumbawa masih membutuhkan bantuan pengeboran sumur agar pembangunan dapat segera direalisasikan. Masa pembangunan ditargetkan selama 40 hari. Memang Polres Sumbawa kali ini melakukan kegiatan peletakan batu pertama pembangunan SPPG wilayah Polres Sumbawa, yaitu khususnya di Polsek Sumbawa. Ini kita lakukan karena memang pertama Polri, dalam hal ini Kapolri, mendukung kebijakan Presiden yang salah satunya yaitu makan bersih gratis, sehingga Kapolri dan jajarannya menindaklanjuti, yaitu dengan membuat kebijakan bahwa satu Polres harus ada satu SPPG. Sementara itu, Wakil Bupati Sumbawa Muhammad Ansori mengapresiasi respon cepat Polres Sumbawa dalam menindaklanjuti arahan Presiden dan Kapolri, serta menyatakan kesiapan pemerintah daerah dalam membantu penyediaan sumur bor demi memenuhi kebutuhan air bersih bagi operasional SPPG. Ini ya kita launching pembangunan SPPG, lokasinya di Polsek Sumbawa.
dan ini betul-betul kerjasama antara Kapolres, jajaran Polres Sumbawa dengan pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa, yang mana 2 minggu yang lalu itu di Kapolres komunikasi dengan kami dan alhamdulillah langsung gerak cepat dan akhirnya hari ini launching, diikuti launching nasional. Wakil Bupati Sumbawa juga menyatakan program makan bergizi gratis ini akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal, khususnya dalam sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Kedepan sekitar 70 lebih SPPG dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan program MBG di seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa. Jasman Marjoko, TVRI Nusa Tenggara Barat melaporkan. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 26 DIM 1607 Sumbawa menyelenggarakan kegiatan sosial yang ditunjukkan bagi masyarakat kurang mampu dan anak-anak panti asuhan. Kegiatan ini menjadi wujud kepedulian terhadap sesama serta bagian dari semangat kemerdekaan yang dirayakan dengan kebersamaan dan perhatian terhadap kelompok rentan. Kegiatan digelar di lapangan Makodim Sumbawa dan melibatkan anak-anak dari Panti Asuhan Muhammadiyah Siti Zainab binti Jahsy. Persit Kartika Chandra Kirana membagikan santunan berupa uang tunai serta paket sembako kepada anak-anak panti dan masyarakat sekitar. Tidak hanya itu, anak-anak juga diberikan kupon permainan agar dapat menikmati berbagai wahana hiburan rakyat yang disediakan dalam rangkaian peringatan kemerdekaan. Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 26 DIM 1607 Sumbawa, Fani Basofi Cahyo Wibowo menyampaikan, kegiatan ini merupakan bentuk nyata dari komitmen Persit untuk hadir di tengah masyarakat. Tidak hanya sebagai pendamping tugas suami, tetapi juga sebagai bagian dari kekuatan sosial yang peduli terhadap sesama. Ia menekankan pentingnya berbagi kebahagiaan dengan anak-anak panti asuhan agar mereka merasakan semangat dan keceriaan yang sama dalam menyambut Hari Kemerdekaan. Momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dinilai menjadi saat yang tepat untuk mempererat empati dan kepedulian terhadap anak-anak yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang lebih. Persit hadir tidak hanya membawa bantuan, tetapi juga semangat untuk menumbuhkan nasionalisme dan cinta tanah air sejak dini di kalangan generasi muda. Ini karena dalam rangka 17 Agustus dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan. Dan memang dalam agenda Persit ada kegiatan bakti sosial yang kita kemarin targetkan untuk bersama dengan anak-anak yatim. Seorang penerima santunan Muhammad Dirga Febrian menyampaikan rasa syukur dan terima kasih karena dapat merayakan kemerdekaan bersama teman-temannya dengan penuh kegembiraan. Ia mengungkapkan kebahagiaannya saat menerima santunan dan kupon permainan, serta berharap keberadaan Kodim 1607 Sumbawa semakin memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dirga juga mengapresiasi peran Kodim yang selama ini telah banyak membantu masyarakat dalam berbagai bidang. Alhamdulillah senang, sangat senang. Tiba-tiba ada kuponnya. Oke. Ada enggak harapannya adik sendiri dengan adanya santunan ini dan pemberian kupon ini? Semoga bermanfaat kepada masyarakat. Kegiatan sosial yang berlangsung penuh keakraban ini diharapkan dapat memperkuat ikatan antara TNI dan masyarakat serta menjadi inspirasi bagi elemen lain untuk terus berbagi dan memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dalam semangat kemerdekaan. Jasman Marjoko, TVRI Nusa Tenggara Barat melaporkan. Informasi seputar hukum dan kriminal masih kami hadirkan untuk Anda. Ikuti terus Sergap. Anda ngumpet, kami beritakan.